My unit 3 Kilo. This is Foxtrot 6 Hotel. New contact Boogie 25 nautical mile. Of 10 nautical miles from the mention in channel 16. Keamanan, keamanan, keamanan. Serang Bandung penuh. Kita sekarang melaksanakan pratugas pengamanan perbatasan Indonesia, Malaysia, dan Indonesia, Filipina, di mana latihan tersebut adalah sebenarnya 2 latihan. Namun karena waktu dan daerah latihannya bersamaan, maka kita jadikan satu. Kita melaksanakan latihan. Pembekalan ini adalah pembekalan dari stakeholder yang ada kepada para pelaku, yaitu mulai dari pihak imigrasi, pihak bea cukai, Basarnas, kemudian instansi angkatan laut setempat, lantamal-lantamal yang menangani permasalahan yang selama ini mereka hadapi, itu memberikan pembekalan pada pelaku. Nah, selanjutnya kita melaksanakan tactical floor game. Hari ini kita melaksanakan tactical game, dilanjutkan kemudian fase berikutnya di laut adalah manuver lapangan. Penyampaian official brief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia sudah menurunkan kecepatan dinaikkan. Dia akan menambah kecepatan. Dalam pelaksanaan TFG itu kita melaksanakan namanya tactical floor game, sehingga kita melaksanakan semua hal-hal berkaitan dengan teknis, taktis, setting strategis bagi seluruh yang terlibat itu di dalam peta yang kita gelar. Jadi kita bermain di atas peta. Itu kita memainkan semua aspek mulai dari awal sampai akhir. Sedangkan untuk tactical game, dari tahap kita bermain di atas peta, kita masuk ke tahap bermain di dalam simulator. Ini lebih kepada teknis dan taktis serta setting strategis bagi operator. Jadi operator, komunikasi itu lebih dimainkan di sini karena kita bermain di atas simulator. Unsur yang terlibat itu ada unsur permukaan, unsur kapal selam, unsur udara, marinir, dan Kopaska. Untuk unsur permukaannya ada KRI AMI, KRI Fathahillah, KRI Ajak, Hiu, Sura, dan Tongkol. Kemudian kapal selamnya KRI Nanggala. Terus pesawatnya ada heli BU 105, ada Kasa 212 dan CN 235, serta 1 peleton marinir dan 2 tim Kopaska. Jadi pada prinsipnya seluruh perbatasan laut wilayah di negara Indonesia, di mana terdapat 10 negara perbatasan dengan Indonesia, 2 diantaranya ada Malaysia dan Filipina. Itu memiliki nilai strategis, terutama karena memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar. Kemudian terdapat juga kemungkinan adanya pelanggaran-pelanggaran wilayah, dan yang strategis adalah merupakan pintu keluar masuknya alur pelayaran bisnis bagi kepentingan internasional. Dan yang terakhir tentunya adalah berkaitan dengan adanya pelanggaran-pelanggaran hukum berkaitan dengan illegal fishing, illegal mining maupun ilegal yang berkaitan dengan transnational crime, yaitu narkoba, kemudian imigran gelap, dan sebagainya.
berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan Abu Sayyaf yang melaksanakan penculikan dan penyanderaan, terutama pada awak-awak kapal Indonesia. Kita juga melaksanakan patroli yang dalam kaitan patroli bersama 3 negara, Malaysia, Filipina, dan Indonesia, dalam rangka untuk memberikan deterrent effect tadi, sehingga mereka akan berpikir jauh untuk melaksanakan tindakannya karena kehadiran kita ada di sana. TNI Angkatan Laut dalam hari ini Koarmatim, kita sebagai Kotama Pembinaan dan Kotama Operasi Mabes TNI harus siap sewaktu-waktu menerima direktif ataupun perintah dari Panglima TNI. Oleh karena itu, dari Koarmatim kita menyiapkan unsur-unsur kapal perang, unsur-unsur pangkalan, kemudian juga marinir dan pasukan khusus serta pesawat udara maritim untuk siap sewaktu-waktu melaksanakan segala operasi yang diperintahkan oleh Panglima TNI. Di sela-sela latihan akan dilepaskan reel dari Wasdal Unjil atau tim penguji. Alpha 5 yang disregard my last. Alpha 5 Kilo, this is Foxtrot 6 Hotel, calling you over. Selesai uji tulis itu kemudian dilanjutkan dengan uji drill. Drill melakukan peran tempur di kapal ketika kapal sandar. Dimulai dari apel kelengkapan, kemudian briefing anjungan, peran persiapan kapal belayar bertempur, dan seterusnya sesuai dengan rencana latihan yang akan dilaksanakan. Nah, di sana akan diuji dengan berbagai peran-peran, dari mulai dia meninggalkan pelabuhan, kemudian melewati alur terobos, medan ranjau, pertahanan udara, sampai dengan dia peran penyelamatan kapal, dari mulai peran kebakaran, kebocoran, dan peninggalan kapal. Dan banyak latihan-latihan yang lainnya juga yang akan dilempar oleh tim uji. Ini pasien, mas, pasien sadar. Namanya siapa, mas? Pasien bagus, bisa gerak tangannya. Melaksanakan loading amunisi. Ini adalah meriam kaliber 120 mm, meriam yang terbesar di TNI Angkatan Laut Indonesia. Kita loading amunisi menggunakan magazin kiri dan kita sudah masukkan, sudah siap untuk melaksanakan penembakan dalam rangka mendukung latihan latihan tugas yang akan dilaksanakan besok di Pulau Budel. My unit 3 Kilo. This is Foxtrot 6 Hotel. New contact Boogie 25 nautical mile. New contact Boogie. Local time of 10 nautical miles from the mention in channel 16. Keamanan. Serang Bandung penuh.
14. Aduh, naikkan dulu. Aduh, 140. KRI Fathahillah adalah KRI jenis korvet pertama yang TNI AL beli dari Belanda pada tahun 79. Jadi KRI korvet Fathahillah ini khusus dibuat untuk Indonesia ketika itu. Kemudian nama KRI Fathahillah sendiri diambil dari nama salah seorang pahlawan nasional, Fathahillah, di mana beliaunya itu sebagai pejuang ketika merebut Batavia atau Jayakarta dari Portugis. Prestasi yang pernah diraih oleh KRI Fathahillah adalah sebagai contoh dia pernah menjadi KRI teladan. Ya, KRI teladan ini tentunya ditinjau dari berbagai aspek, dari mulai kesigapan prajurit, kondisi teknis, kemudian kebersihan dan kerapian kapal, kedisiplinan prajurit, kemudian ada lagi dari aspek operasi, latihan, kemudian KRI Fathahillah juga pernah meraih prestasi sebagai kapal terbaik dalam penembakan artileri. KRI Fathahillah ini pada tahun 2016 ini atau 2017 awal selesai melaksanakan MLM atau Midlife Modernization, di mana MLM ini ada 3 fokus utama yang dilakukan. Ya, yang pertama adalah untuk platform kapal, ya, badan kapal, kemudian SWACO atau Sensor Weapon and Control, dari mulai senjata, kemudian sensornya maupun kontrolnya itu dimodernisasi, radarnya, kemudian combat management sistemnya yang dulu model lama tahun 70 atau 80-an sekarang sudah tidak kalah dengan kelas Sigma atau MRLF, dengan radar surveillance-nya, radar udara yang bisa mencapai kurang lebih 150 km dengan target yang ratusan bisa kita dapatkan. Kemudian juga selain itu yang ketiga adalah propulsion atau pendorongan. Ya, pendorongan ini sangat baik untuk kondisi yang saat ini setelah pelaksanaan Midlife Modernization.
tinggal masukkan nanti. Pertama yang main dan Banyak ininya Pak. Beratnya mahal. Untuk menjaga stamina para prajurit kita, kebutuhan protein, karbohidrat seperti sayuran, daging selalu kita berikan. Ya, karena kita beroperasi di tengah laut dengan cuaca yang tidak menentu, kadang cuaca yang kurang bersahabat, itu makanya dengan stamina yang fit, semua bisa teratasi. Ya. Untuk kegiatan KRI tentunya sesuai dengan tugas pokoknya atau fungsi asasinya yang melaksanakan operasi dan latihan, baik itu di pangkalan maupun di luar pangkalan. Namun demikian, di sela-sela kegiatan yang serius itu tentunya saya ya selaku komandan juga dengan para perwira yang lainnya harus menjaga moral prajurit. Siap, siap betul. Ketika kita misalkan sedang di laut berlayar, kemudian ada waktu-waktu luang, para prajurit disilakan untuk refreshing. Apabila pelaut mata kalian apabila pelaut obrak cinta besok kosong baru ingat ulang balik anak solain kita balik anak solain kita kalah banyak video jadi lain satu lagu kita balik anak solain kita kalah banyak video di masing-masing long room itu ada disediakan seperti untuk karaoke, kemudian ada PlayStation, ya, kemudian ada permainan yang lainnya. Itu adalah sebagai sarana untuk membuat prajurit tetap fresh. Sebagai komandan, ya sebenarnya tidak hanya bertanggung jawab terhadap prajuritnya. Komandan ini dia harus bertanggung jawab kepada prajurit dan keluarganya. Artinya apa? Seorang komandan harus mampu memimpin bagaimana menjaga, meningkatkan moral dari prajurit dan juga memperhatikan keluarganya. Karena seperti kita ketahui, KRI ini tidak selalu berada di pangkalan. Jadi selalu mendapat tugas operasi keluar pangkalan. Nah, ketika operasi tersebut maka saya akan memantau keluarga yang ditinggal. Masak kali. Lumayan. Lagi pada ngapain? Mungkin jam rumah dan jam rumah belum. Si kakak pulang les. Terus? Jadi les apa? Les Pelajaran? pelajaran matematika sama IPA. Saya sebagai istri, juga sebagai ibu yang mengajarkan anak-anak belajar, terus kadang-kadang keluar nonton biar mereka tidak mengingat ayahnya terus gitu. Kadang-kadang kan tanya, ayah kemana Mi, kok lama nggak pulang layar gitu. Biar putra-putra kami nggak bosan, ya kami aja jalan-jalan keluar. Kakak Uman, tadi apa? Les apa? Jadi nggak ada les. Sebagai istri saya khawatir Mbak gitu, apalagi kalau ombak-ombak besar,
terus nggak ada sinyal gitu. Pasti kan perasaan istri was-was, gak bisa ngasih kabar ke suami gitu. Apalagi waktu anak sakit Mbak gitu kan, itu perasaan campur aduk sebagai ibu, sebagai istri gitu Mbak. Udah apa tahu? Aduh, tahu ini, juragan tahu nih. Minumnya? Minum es lagi enggak? Iya. Tuh. Saya sebagai istri ya berdoa, terus berdoa, mohon Yang Maha Kuasa agar diberikan petunjuk, kelancaran, kemudahan suami saya di tengah laut. Pulang pergi dengan selamat.